Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas 10 SKS. Saya Wardah Tustania absen 31. Saya Ahmad Azir Aditya Senajala Paksi, absen 1. Saya Muhammad Kemal Hafid, absen 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang film Moluska. Ciri umum film Moluska yang pertama yaitu tingkat organisasi. Mereka memiliki sistem organisasi tingkat organ. Dan yang kedua, simetri tubuh. Simetri tubuh dari film Moluska itu simetri bilateral. Dan yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh cangkang berkabur. Dan yang keempat, tubuhnya tidak beruas. Mereka memiliki kepala yang berbeda, kaki, otot, dan punuk visceral. Dan yang kelima, radula. Mulut Moluska mengandung organ seperti lidah yang memiliki banyak baris gigi yang digunakan untuk mengikis makanan. Klasifikasi filum moluska. Filum moluska dibagi menjadi 5, yaitu 1 Scapopoda, 2 Bivalvia, 3 Cephalopoda, 4 Polyplacopora, dan yang kelima Gastropoda. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Scapopoda, Bivalvia, dan Cephalopoda. Scapopoda merupakan salah satu kelas dalam filum moluska. Kelas ini merupakan kelas terkecil moluska laut yang mana jarang ditemukan. Ciri-ciri morfologi dari Scapopoda: tubuh yang berukuran kecil dan ramping, yang dikenal juga karena bentuknya seperti gading. Cangkang yang meruncing dari ujung depan ke ujung belakang, karenanya disebut cangkang gading atau tooth shell. Cangkangnya melengkung dan bagian dalamnya berongga. Kedua ujungnya terbuka dan satu lebih besar daripada yang lain. Setelah ciri morfologi, selanjutnya itu cara reproduksi dari Scapopoda. Scapopoda bersifat gonokoristik, yang mana jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina, dan bereproduksi secara seksual dengan cara mengeluarkan gamet ke air melalui nevridium. Lalu, telur dilepaskan secara terpisah ke dalam kolom air. Telur bersifat planktonik. Sesudah stadium larva yang singkat, hewan-hewan muda akan berada di dasar laut. Lalu, berubah menjadi bentuk tubuh Scapopoda yang khas. Nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar samping, di gambar samping ini merupakan contoh dari Scapopoda, yaitu Dentalidae atau cangkang gading. Bivalvia adalah kelas dalam moluska yang mencangkup semua kerang-kerangan, memiliki sepasang cangkap. Nama lainnya adalah Lamellibranchia pelecipoda. Ciri-ciri morfologi Bivalvia. Bivalvia memiliki 2 cangkang atau katup yang dihubungkan oleh engsel dengan gigi engsel. Mereka terbuat dari mineral berkapur, kalsit atau aragonit. Katup ditutupi oleh periostracum, yang merupakan zat tanduk organik. Ini membentuk lapisan berwarna yang sudah dikenal pada cangkangnya. Kerang biasanya ditutup oleh otot aduktor yang kuat. Kerang dapat menggunakan ototnya untuk mengepakkan katup dan berenang. Ciri-ciri reproduksi Bivalvia. Hewan ini ada yang bersifat hermaprodit. Pada saat terjadi perkawinan, alat kelamin jantan akan mengeluarkan sperma ke air dan akan masuk ke dalam tubuh hewan betina. Melalui sifon air masuk, sehingga terjadilah pembuahan. Ovum akan tumbuh dan berkembang yang melekat pada insang dalam ruang mantel. Kemudian akan menetas dan keluarlah larva, ini disebut glochidium. Larva akan keluar dalam tubuh hewan betina melalui sifon air keluar. Kemudian larva tersebut menempel pada insang atau sirip ikan, dan larva tersebut akan dibungkus oleh lendir dari kulit ikan. Larva ini bersifat sebagai parasit kurang lebih selama 3 minggu. Selama tumbuh dewasa, larva akan melepaskan diri dari insang atau sirip ikan dan akan hidup bebas. Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelas dalam filum moluska yang di dalamnya mencakup semua cumi-cumi, gurita, dan sotong. Namanya diambil dari bahasa Latin yaitu cephalus yang berarti kepala dan poda yang berarti kaki. Berarti kaki di kepala. Nama ini diambil dari ciri khas hewan ini yang memiliki tentakel di sekitar kepalanya. Ilmu yang mempelajari tentang cephalopoda disebut sebagai teutologi atau ilmu mengenai cumi-cumi dan merupakan cabang dari malakologi. Ciri-ciri morfologi dari kelas Cephalopoda. Ciri utama dari anggota kelas Cephalopoda yaitu memiliki kaki di bagian kepala. Selain itu, ciri-ciri Cephalopoda yaitu 1. Memiliki cangkang internal atau tanpa cangkang, kecuali Nautilus atau genggeng dan Argonauta yang masih memiliki cangkang eksternal. Cangkang tersebut terbuat dari zat kapur atau kitin. 2. Sistem syaraf berkembang baik dan terpusat di kepala yang membentuk seperti otak yang dilindungi oleh bentukan seperti
tulang rawan. 3. Kepala berukuran besar dan dilengkapi mata yang berkembang dengan baik dan kompleks. Dengan mata yang tajam, dapat segera menghindari musuh, sehingga jenis moluska ini lebih maju dibandingkan dengan moluska yang lainnya. 4. Mulut cephalopoda dilengkapi dengan 2 buah rahang yang terbuat dari kitin, yang berbentuk seperti catut dan dikelilingi oleh epipodium yang termodifikasi menjadi sifon. Kemudian yang kelima yaitu memiliki insang sebanyak 2 atau 4, memiliki ginjal 2 buah dan jantung 3 buah. 6. Memiliki lengan dan tentakel yang pada umumnya dilengkapi dengan alat menghisap pada ujung-ujungnya. Alat ini terdapat pada bagian kepala yang berguna untuk menangkap mangsa. Misalnya pada cumi-cumi dan sotong mempunyai 8 tentakel yang pendek dan 2 tentakel yang panjang. Nautilus mempunyai sekitar 60-90 tentakel dan gurita mempunyai 8 tentakel. Kemudian, di sebelah perut terdapat kantung tinta yang mengandung pigmen melanin. Semua anggota hewan ini memilikinya, kecuali Nautilus. Fungsi tinta yaitu untuk menghindari musuh. Ketika musuh datang, tinta ini akan disemprotkan melalui sifon. Setelah air keruh, ia meluncur melesat meninggalkan tempat tersebut. Cephalopoda juga memiliki mantel yang terletak di bagian punggung atau biasa disebut dengan dorsal, yang melekat pada tubuhnya. Sedangkan pada bagian perut atau biasa disebut dengan ventral, mantel ini tidak melekat sehingga tubuh berbentuk rongga. Cara reproduksi kelas Cephalopoda. Reproduksi cumi dalam banyak hal sangat berbeda daripada moluska yang lainnya. Pertama, jenis kelamin terpisah dan kawin biasanya mencakup masa pacaran yang sering melibatkan perubahan warna yang rumit. Hal ini diikuti dengan transfer sebuah spermatopora atau paket sperma oleh jantan ke betina melalui lubang mantelnya. Spermatopora ditransfer oleh jantan baik menggunakan penis atau lengan yang dapat diubah atau disebut sebagai hectocotylus. Kebanyakan betina kemudian bertelur di algi besar dalam kluster di dasar laut atau pada setiap substrat keras lainnya. Telur berkembang dengan membagi merata bukan dalam pola spiral moluska lainnya. Setelah masa perkembangan dalam telur, remaja menetas langsung tanpa stadium larva, kemudian berenang seperti umumnya pada moluska lainnya. Contoh hewan cephalopoda yaitu ada 4. 1. Nautilus pompilius atau Nautilus bilik. 2. Loligo atau cumi-cumi. 3. Sevia officinalis atau sotong. Dan yang 4. Octopus atau gurita. Sekian penjelasan tentang film moluska dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.